Halo kawan-kawan, kita lagi sama Bang Janter Sidoruk. Hai guys. Hai guys. Pemain band, MC kondang, Bang, tatoan gitu. Jadi Bang Janter ini salah satu pemuda Siantar yang mempunyai kreasi, inovasi yang bergerak di bidang kreativitas ya Bang ya. Ya, kira-kira gitulah. Ya, jadi teman-teman kita kasih kesempatan dulu Bang, izin kenalkan diri Bang, tuh biar kawan-kawan bisa lebih kenal sama Bang Janter. Ini nama penontonmu apa? Kevin Lovers. Kevin Licious. Kevin Licious. Ya, bisa boleh. Ngomong kotor bisa nggak sih ini? Boleh Bang, mau ngomong kotor enggak masalah sih. Oke, halo friends, namaku Janter Sidoruk atau Mr. Janter. Sehari-hari ya gini aja lah. Pokoknya bekerja sesuai passion. Apa yang disukain ya dikerjain, nggak disukain kalau duitnya dikerjain juga memang. Yang penting ada kerjaan gitu Bang. Oke. Ya, Bang capek juga soalnya fokus pengangguran. Karena pengangguran sekarang jadi pekerjaan gitu, profesi Iya, ya Bang ya. Harus fokus juga, nganggur juga harus fokus. Iya. Oke Bang. Nah, kan gini teman-teman Bang, banyak keresahan teman-teman atau banyak yang ditanyain teman-teman, kok sekarang kok Siantar kok jadi sepi dengan event-event gitu Bang. Karena kan kawan-kawan taunya Bang Janter ini salah satu pelopor adanya event-event mulai dari band, adanya kayak kegiatan-kegiatan pemuda, kegiatan-kegiatan kawan-kawan kreativitas. Kenapa sepi Bang? Kira-kira Bang? Kalau kegiatan kawan-kawan sih nggak pernah sepi sih. Kegiatan pemerintah sih yang sering sepi. Kegiatan pemerintah. Oh, iya. Itu kan hal yang nggak bisa kita pungkirin. Betul, kan? Contoh misalnya deh, kita ngerasain hari ulang tahun Siantar terakhir kali kapan sih? Kalau nggak salah 2018 ya. Nah itu pun udah acara yang paling ditunggu-tunggu setahun sekali. Betul. Nah sisanya apa sih kegiatannya emang palingan? Sisanya kan paling ya kawan-kawan masih bergerak mandiri kalau untuk buat kegiatannya masing-masing, walaupun skalanya mungkin nggak bisa besar seperti mereka kan. Tapi at least yang hal yang paling kecil yang masih tetap dirawat, acara-acara yang berbasis kolektifan kan masih tetap dipelihara sama teman-teman kan, daripada kita nungguin sesuatu yang besar, megah, elegan tapi sekali setahun atau belum tentu ada kan, ya lebih bagus ya kita kerjain dengan hal yang kecil. Iya, itu sih. Bang, kira-kira di Siantar pernah nggak abang buat satu kegiatan yang memang itu berkesan bener nih untuk abang itu Bang? Yang sangat rindu nih abang nih, pengen lagi nih aku buat kayak gini gitu. Oh, kalau yang paling berkesan banget sih belum ada sih. Belum berkesan banget, tapi ada sih sebenarnya buat mungkin bikini party kan, itu paling berkesan. itu memorable banget pasti. Iya. Yang kalau yang berkesan banget, yang wah kali sih nggak ada, cuman kalau sesuatu yang bisa aku banggain sih pasti ada lah. Contohnya salah satu festival tahunan sebenarnya yang udah kita garap sama kawan-kawan dari 2016 kalau nggak salah ya, 2016 itu Siantar Extreme Fest. Itu satu festival di mana kita ngedukung pergerakan. Awalnya sih itu hobi senang-senang dari musik doang ya. Awalnya kita cuma mendukung pergerakan musik di Siantar aja. Terus makin kita kesininya makin kita pikirin kayaknya kalau musik aja nih nggak bisa nih. Musik ini harus berdampingan juga dengan subkultur kesenian yang lainnya. Misalnya kita ajakin teman-teman skateboarder, kita ajakin teman-teman yang suka mural, melukis, teman-teman yang punya produk-produk lokal. Nah pada akhirnya sih dari yang hobinya senang-senang cuma musik doang, semakin kesininya semenjak 2017 mindsetnya mulai berkembang, akhirnya kan bisa kita kerjain berdampingan di semua subkultur kesenian dan budaya sih lebih tepatnya. Oke, berarti memang harus ada inovasi baru lagi gitu ya Bang ya? Pasti harus ada kalau inovasi. Oke, Bang, kan abang nih sampai duduk sekarang yang jadi fokus dengan pengangguran nih, kayaknya pernah nggak abang kerja dengan orang gitu Bang? Kayak contoh, kan ini kan sekarang abang freedom nih, aku lihat sekarang abang freedom nih dengan kegiatan gitu. Pernah nggak abang mikir aku pengen kerja nih dulu, atau pernah nggak abang entah merantau? Tapi gini ya, maksudnya ini kita bold dulu nih, fokus pengangguran ini
friend, bukan berarti Ya. kau harus bukan berarti kau nganggur gitu terus ya. Maksudnya Bukan. kalau mindset yang aku tanya sih fokus pengangguran ini sih kayak bukan bekerja di sebuah instansi. Betul. Lebih tepatnya kau bisa inilah bisa bekerja dengan passionmu dan itu buat senang kau sendiri. Freelancer. Freelancer lebih Ya, tepatnya gitu freelancer. teman-teman, freelancer. Nah, kalau Kevin tadi nanyain bahwa saya pernah kerja sama orang lain, pernah nggak sih? Ya, pernah banget lah. Pernah banget. Aku pernah jadi ini tau, pernah jadi guru bahasa Inggris. Guru bang, Setengah tahun guru bimbel. Ya. dengan Enggak, tapi Oh. belum Belum. tatoan. Sebulan setelah memutuskan sebulan sebelum memutuskan untuk resign baru mulai tatoan. Tapi karena ini gaji guru kecil. nggak nutupi biaya hidup gitu. Itu nggak bisa bohong juga kan. Ya betul bang, itu sepakat. Makanya guru-guru kasihan kan. Padahal guru-guru itu kayak apa? Dia ini loh, dia kayak ujung tombak masa depan. Betul. Heeh. Dan sekarang udah ada lagi guru yang nggak bisa jadi PNS kan gitu bang, D3K gitu. Nah, bang, kayak aku bang, ini kan kita kebetulan bang Janter ini orang Batak, kawan-kawan gitu kan. Bang, ada nggak pertentangan kayak tato abang? Nanti kita tunjukin satu-satu bang Janter, boleh nggak bang? Iya, boleh. Iya boleh. Banyak nanti kita tunjukin. Ada nggak pertentangan dari orang tua gitu bang? Pastilah kalau itu pasti. Jadi Jadi kalau ngomongin tato sih sebenarnya gini kan. Yang pertama sih buat tato itu kalau bisa sih misalnya ini menurut sudut pandangku. Tapi kalian bebas ngambil angle yang mana aja bebas. Kalau sudut pandangku sih ya pertama kalau udah niat untuk buat tato itu sih yang pertama bukan karena kita pengen gaya-gayaan. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu memang karena memang kau udah siap untuk memilih jalan yang seperti itu. Terus kalau aku pribadi sih yang ketiga, tato itu kayak apa ya? Tato itu menurutku kayak kayak positive vibe, positive energy, ataupun dia kayak bisa jadi kayak doa dan berkat buat aku sendiri. Menurutku. Oke. That's why tato-tato yang ada di badanku juga maksudnya bukan sembarang pengen gambar buat enggak, tapi karena memang kayak ya mudah-mudahan di gambar yang aku pilih itu aku ngerti itu gambar apa, ngerti itu kayak sebuah doa dan it's better for myself ya. Oke. Kalau pertentangan pasti ada, apalagi misalnya buat kita yang misalnya kayak korban kan pertentangan dari orang tua pasti ada, tapi kan pada akhirnya sih gini, semua kan bisa yang kita butuhkan kan cuma kompromi. Betul. Kita Kompromi. Dan tergantung gimana kau komprominya sama orang tuamu, mungkin ataupun keluarga besarmu. Iya. Padahal sementara kan tato ini kan nggak melulu persoalannya hanya persoalan dengan orang tuamu, tapi bisa stigma di luar orang tuamu. Iya. Pasti di luar kan bisa dari tetanggamu, bisa dari keluarga jauhmu, ataupun dari rekan-rekanmu. Jadi stigmanya banyak yang bisa menghampiri kita orang bertato ini. Nah itu bang, makanya aku bilang kan kalau di Siantar ini kan masih sangat minim edukasi tentang tato bang. Nah ada nggak pernah satu momen kita nengok, oh ini bertato ini jahat gitu, pernah nggak abang kena isu seperti itu? Itu hal yang lumrah, hal yang lumrah dan hal yang menurutku sih pasti semua orang yang bertato pasti pernah ngalamin hal seperti itu. Gak usah ini deh, gak usah hal yang paling itu kan terlalu mungkin. Kalau hal-hal yang negatif seperti itu misalnya nih, ketika kita nengok orang tato nih pasti dia pencuri nih, pasti dia Iya itu ada kan negatifnya. sering terjadi. Tapi kan itu susah kita untuk tebak. Betul, Bahwasanya kan betul. ini orang berpikiran buruk tentang apa ya. Tapi misalnya gini nih, hal yang paling kecil aja deh, misalnya kita ngurus apalah gitu, kayak misalnya kita datang ke bank nih. Contoh misalnya hal sederhana aja deh, misalnya ke ATM nih mau ngambil duit, karena kebetulan aku paling sering pakai celana pendek kan. Ya pasti otomatis kan ketika ke ATM itu pasti orang-orang sorot matanya kan kaku semua tuh. Betul. Nah, dalam artinya seperti ini, orang-orang yang punya tato itu ya memang harus siap dengan resiko tersebut. Mau nggak mau, tapi tergantung kau menikapi dan tergantung kau menjalani hidup seperti apa. Berarti tato itu kan bukan hal yang negatif sebenarnya, karena itu seni toh.
Walaupun banyak juga memang orang yang ini kan bertato juga banyak, memang banyak juga orang yang bertato yang memang nggak benar, tapi banyak juga orang yang berdasi nggak benar juga sih. Iya Bang. Oke Bang, kan sekarang abang ini kan pendidikan Bang. Nah banyak sekarang pendidikan melalui media online, Iya. daring gitu kan. Iya. Kira-kira menurut abang efektif nggak itu Bang? Kalau dari kacamata aku sih apa ya, sesuatu yang dipertemukan ketika kita tatap muka, and then ada sentuhan verbal dan fisiknya itu sih itu jauh lebih bagus sih dibanding kita online. Nah, karena menurutku pertemuan daring sih apa ya, kurang efektif, karena satu banyak hal yang harus dipertimbangkan, jaringan kita misalnya yang belum stabil, terus misalnya si anak-anak bisa cheating juga dari setiap pertemuan daringnya kan, jadi banyak hal sih. Nah jadi menurutku ya pertemuan daring sih nggak efektif juga, cuman mungkin nah sekarang ini mungkin situasinya mengharuskan seperti itu, Ya, jadi ya ya. nggak apa juga sih. Karena memang Bang, aku ngelihat efektivitasnya itu oke tentang belajar fine gitu. Tapi dari sopan santunnya Bang, attitude. Nah itu dia tadi kan. Nah, kira-kira menurut abang itu berdampak nggak sih untuk berikutnya, Bang? Selaku abang nih pendidikan nih gitu. Maksudnya berdampak Oke, ini kan udah mulai akan masuk. terbawa nggak sih itu? Nah, iya itu maksudnya. Mau nggak mau sih pasti akan terbawa, pasti. Udah. Apalagi misalnya kan 2 tahun nih, 2 tahun misalnya anak-anak, misalnya kawan adik-adik nih semua misalnya pertemuan daring 2 tahun. Udah. Kadang-kadang misalnya ada yang pertemuan bisa nggak hadir, atau misalnya kan banyak tuh yang ngecit kan, misalnya cuma nampilin foto aja kan, padahal dia masih tidur gitu kan. Ya mungkin ketika sudah ada pertemuan yang mengharuskan untuk tatap muka, ya si sekolah dan mungkin teman-teman guru akan butuh sesuatu yang ekstra untuk membenahi ini juga kan. Karena takutnya terbawa-bawa kan. 2 tahun loh maksudnya. Iya. Nah, Bang, itu kan tadi kita bahas tentang lingkungan gitu kan, tentang masyarakat. Kira-kira yang sekarang yang abang rasakan untuk Siantar gini Bang, aku pernah buat tulisan tentang jalan tol nih Bang. Nah, karena aku ngelihat korelasinya itu, atau aku ngambil referensi itu dari Pasar Bengkel. Nah, habis jalan tol Pasar Bengkel tuh hancur Bang. Sementara di Siantar ini aku rasa ikoniknya nggak ada Bang, belum ada malahan gitu kan. Nah, kira-kira menurut abang apa yang bisa kita lakukan, khususnya kaum muda seperti abang dan kawan-kawan kreativitas lain, untuk mendongkrak Siantar ini bisa menarik minat wisatawan gitu? Kira-kira dari Bang Janter. Rasaku sih di hal seperti ini, di semua lini juga harus punya kerjaan lebih untuk bikin hal ini ya. Termasuk mungkin kayak misalnya harus pemerintah harus sinkron dengan masyarakatnya, ataupun sebaliknya juga seperti itu kan. Dan kita harus mikirin apa nih kira-kira banyak magnum opus nih, karya-karya hebat nih yang harus kita kerjakan supaya Siantar ini bisa jadi sorotan untuk ini kan, untuk perihal yang kau bilang tadi kan. Iya. Karena supaya gimana caranya Siantar itu nggak cuma jadi tempat berlewat aja kan. Betul. Nah jadi ya maksudku, kalau aku sih kalau aku mungkin akan ngomong dari perspektifku ya, sebagai mungkin orang yang salah satu orang lah mungkin yang pernah terlibat atau pernah ngelakuin kerja-kerja kreatif di Kota Siantar sih. Kalau aku pribadi sih ngajak kawan-kawan ya untuk gini loh, maksudnya tetap tunjukin identitas kita, tetap tunjukin karya-karya kita, mau apapun itu, at least kalau itu masih basisnya kreativitas ya, menurutku itu bisa jadi satu sorotan orang untuk datang ke Kota Siantar. Jadi misalnya ada rasa enggan, mungkin orang kayaknya nggak enak deh kalau nggak ke Siantar kita karena ini misalnya karena tiap malam minggu di Siantar itu ada misalnya malam ini loh, ada malam puisi misalnya, ada pagelaran ini loh. Nah jadi kayak ada nggak enak kayaknya kalau malam minggu kita nggak singgah ke Siantar. Betul. Jadi harus
harus ngelakuin hal seperti itu. Nah, semua lini ini harus dikerjain bareng-bareng. Nggak cuman tugasnya anak-anak kreatif aja, tapi tugasnya pemerintah, tugasnya masyarakat lain. Nah, jadi semua sektornya dikembangin, nggak cuma kreatifnya aja. Apa nih misalnya Siantar yang paling punya potensial, misalnya kuliner nih, misalnya kuliner ya, kawan-kawan semua yang bergerak di bidang kuliner ya, buat satu mungkin buat beberapa ataupun banyak makanan-makanan ikonik yang mungkin kayak misalnya di kota lain nggak ada, kayaknya cuma di Siantar deh. Oke. Jadi semua harus kerja sama-sama. Kalau kita nggak mau berimbas jadi kota yang cuma dilewatin doang kan. Gitu bang. Nah, gini bang, banyak seperti yang bilang kan tadi kan, pasti dalam tanda kutip pemuda itu harus berkarya di Siantar kan gitu. Nah, banyak kawan-kawan, banyak teman-teman yang ingin berkarya, tapi mereka nggak punya wadah gitu bang, nggak punya wadah gitu. Dalam artian yang bimbing nggak ada nih, membimbing kawan-kawan nggak ada gitu. Nah, kira-kira menurut abang bagaimana caranya kawan-kawan itu untuk memulai caranya berkarya bang? Abang kan udah mulai dari dulu, dari kecil, dari nol. Nah, kalau gini, kalau aku teringat karena kau ngomongin wadah kan, ketika ngomongin wadah, aku selalu kepikiran bahwasanya ada salah satu musisi Palembang namanya Pelor. Dia main musik band main musik band keras kan. Dia bilang, tapi dia ngomong dari kacamata seorang musisi ya. Oke. Nah, dia bilang gini, ketika kau nggak mempunyai panggung besar untuk bermain, maka buatlah panggung-panggungmu sendiri. Oke. Nah, jadi kalau ngomongin gini, kalau kau ngomongin karya, wadah itu penting, itu sangat penting benar. Tapi jangan jadikan wadah itu kambing hitam untuk kau berhenti berkarya. Nah, masalahnya kan gini, banyak kawan-kawan di kota-kota Siantar. Tapi ini balik lagi, ini menurutku. Ya, betul. Menurutku. Nah, banyak kawan-kawan di kota-kota Siantar ini selalu mengkambing hitamkan wadah. Nah, bukan aku bilang memang di Siantar ini bagus wadahnya, enggak juga. Memang ya kita ngomongin fakta aja deh, misalnya kayak GOR deh, dari 2013 aku pernah mau nyewa GOR untuk buat pagelaran musik misalnya kan. Dari 2013 udah ditolak. Katanya ini mau pembangunan, tapi sampai sekarang enggak jadi kan. Nah, itu hal yang itu hal yang maksudnya ini loh, hal yang nyata, hal yang nyata yang bisa kita lihat. Dan terus kita misalnya lihat nih, banyak gedung-gedung tua yang mati nggak kena pakai, sementara misalnya kita bisa berkaca mungkin dari teman-teman luar kota, misalnya dia kayak Jakarta punya M Block. Nah, itu Blok M, dia itu salah satu gedung, kalau nggak salah ya Pak, itu dulu gedung pencetak mata uang rupiah pertama kali di Indonesia, ada di Blok M itu tuh. Nah, itu bangunan ngangkrak udah lama, berpuluh-puluh tahun, tapi ada ide brilian anak-anak kreatif di sana untuk membangun itu lagi kembali, dan menjadikan itu sebuah ekosistem baru untuk membangun ekonomi kreatif itu tadi. Nah, mereka buatlah itu jadi tenan-tenan untuk anak-anak kreatif, mereka pakailah itu untuk wadah untuk anak-anak untuk berproses kreatif di situ. Nah, maksudku gini loh, balik lagi aku bilang tadi, jangan juga wadah itu jadi kambing hitam. Maksudnya banyak medium sekarang bisa kita pakai untuk ngerjain karya-karya kita kan. Nah, balik lagi, ketika misalnya kita nggak bisa bersikap ketergantungan kepada pemerintah sih soalnya kalau Siantar ini. Nah, bukan aku bilang bullshit juga, tapi ya kita tahu juga kerja mereka gimana kan. Maksudnya sepengetahuanku sih mereka hanya melihat mereka yang melihat produk kreatif itu hanya dari misalnya dari tarian daerah, dari kuliner yang dalam artian pemerintah terlalu kaku gitu. Iya, kaku banget. Jadi kayak konvensional banget sih. Ya, betul. Sementara kan banyak hal yang bisa diulik, banyak hal yang bisa kita lihat di seluruh elemen kreatif teman-teman Siantar ini. Nah, itu untuk pemerintah. Jadi aku ngomong dari pemerintah dulu. Itu hal yang harus pemerintah lihat kan. Karena banyak pertemuan juga yang udah kita lakukan sama dengan pemerintah untuk ngelihat ini loh, bahwasanya di Siantar itu ada ini. Maksudnya jangan stagnan di situ-situ aja. Coba ada hal-hal baru misalnya. Nah, terus kalau dari kita sebagai pelaku kreatifnya, nah, aku bilang tadi bahwasanya jangan mengkambing hitamkan wadah juga. Memang sih wadah di Siantar nggak bagus banget, tapi kita masih punya banyak medium yang bisa kita lakuin untuk ngembangin dan untuk memprogres karya-karya kita.
Jadi sekarang zamannya digital kan. Digitalisasi ya. Terus aku bilang tadi seperti mengingat omongan si Pelor tadi bahwasanya ketika kau nggak punya panggung besar untuk tempat main, ya buatlah panggung-panggungmu. Nah sekarang kan kita bisa joinan dengan kawan-kawan, misalnya kayak aku nih di Romanesco kan mau buat kegiatan misalnya kayak buat kecil-kecilan, yang at least itu bisa itu bisa nge-trigger lagi, itu bisa nge-stimulan ini apa roda-roda kreatif itu lagi tadi. Yang misalnya kita 2 tahun nih udah vakum nih gara-gara pandemi. Nah ya coba deh apa sih solusinya? Kan nggak mungkin juga kan aku harus nunggu pemerintah kan, misalnya aku mau buat kegiatan nih, nunggu nih aku harus share proposal ini segala macam, aku harus ketemu ini susah kan. Yang lebih bagus aku kayak misalnya ketemu Bang Ferry punya rumah Bang, buat kegiatan di sini bisa nggak, aku kecil-kecilan aja bisa ya guys ya main. Nah itu kan salah satu apa sih, misalnya salah satu solusi juga. Betul. Yang bisa kita kerjain. Jadi solusi itu juga nggak harus besar sih. Kalau aku sih lebih suka gini sih, coba aja setia aja merawat hal kecil. Karena banyak juga kok hal kecil ini yang bisa kita kerjain dan ini bisa jadi keren. Iya. Intinya bukan berbicara bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak maunya gitu ya Bang. Nah berarti, tadi aku menarik nih tentang pemerintah Bang, karena banyak kontenku ini gunanya juga untuk memberikan masukan-masukan untuk pemerintah Bang. Ini yang kau mau kan? Ini aku mau dari tadi sebenarnya, cuman pelan-pelan teman-teman gitu. Nah Bang, aku tidak bilang pemerintah itu buruk Bang, tidak ada yang sempurna memang. Benar. Nah, selama abang berkarya, selama kawan-kawan berkarya, selama pemuda-pemuda kreatif di Siantar ini berkarya, ada nggak sih sumbangsi dari pemerintah Bang? Sejujurnya aja Bang, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada kerja, bilang aja sama dinasnya memang nggak ada kerja gitu. Kayak aku pribadi sih selama ngerjain kegiatan nggak pernah ada sih memang. Belum ada gitu ya. Nggak pernah ada sih. Apalagi yang basisnya kayak komunitas itu kan, komunitas yang pernah aku bawa untuk berkolaborasi ya. Nggak pernah sih maksudnya. Kayak misalnya apa ya? Kayak Siantar Extreme Fest misalnya. Aku bilang Siantar Extreme Fest itu kita udah mainnya udah internasional loh. Iya, aku pernah dengar itu. Kita udah sampai kayak bawa band Thailand. Bahkan aku ibaratnya pernah bawa band Prancis main ke sini loh. Nah, harusnya kan itu kan bisa jadi exposure bagus kan untuk kayak pemerintah kota kan. Wah gila nih anak-anak Siantar udah bisa mainin hal-hal yang berbau internasional kan. Karena misalnya gini nih, kayak aku misalnya kemarin bawa band Thailand deh misalnya kesini kan, sama kawan-kawan ngerjain Siantar Extreme bawa band Thailand. Ya aku bawain kuliner kan, makan kesini, kenal Siantar ini gini loh. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan udah ini sebenarnya. Oh ternyata anak-anak komunitas Siantar itu udah bisa ngerjain hal seperti itu ya. Nah yang maksudku sih ya minimal kasihlah akses-akses yang tidak terlalu sulit juga untuk ngebantu kita. Berarti memang yang malah mirisnya gini Bang, ada satu kemarin masih selaras dengan obrolan kita Bang, si Hoda itu, dia itu baru pulang dari Turki kan? Ya Abang udah pernah dengar. Nah sebelum berangkat ditaruh bunga gitu kan, pas sudah mau pulang baru dikasih reward gitu. Selama dia berproses itu nggak ada gitu nah Bang, malah hanya untuk kepentingan politik sih menurutku Bang. Tanggapan Abang untuk dinas pariwisata? Ya geli geli lah geli kritikan aja lah Bang, gelinya itu apa sih Bang? Udah nggak terkatakan lagi gitu ya? Iya, kok hanya mau ngambil momennya aja. Iya gitu, momentum kan. Maksudnya gini loh, kita nggak selalu minta hal-hal besar kok. Nggak selalu. Misalnya gini kan, kita nggak selalu, maksudnya gini loh, aku nggak tahu apakah misalnya di kacamata mereka ini entah mereka yang memang nggak ngerti akan dunia luar, akan dunia kreatif ini, atau memang kita yang terlalu punya image bahwasanya ketika kita sebagai anak-anak komunitas kreatif ini menghadap pemerintah itu kayak mungkin pemerintah menganggap kita sebuah hal yang mereka ini kayak terlalu ngelawan banget sih sama ini. Nah, ataupun memang sebenarnya kita nggak ini kan, kita nggak pernah antipati juga sama pemerintah sebenarnya.
Cuman memang kita udah pernah coba beberapa kali untuk kayak kenalin, silaturahmi, tak kenal maka tak sayang, kenalan, tapi nggak ada juga kan hasilnya. Gak ada impact gitu. Nggak ada impact juga kan. Maksudnya ayolah, kegelianku itu tadi maksudnya ya ayolah, lakuin lah apa aja. Maksudnya jangan ngambil momentum aja. Ketika kita udah ngedapat sebuah reward yang bagus, baru kayak that's mine, that's for my city, kan nggak enak banget gitu kan. Betul. Maksudnya kok selama ini perjalanannya kemana aja. Iya. Maka aku bilang tadi, kita nggak pernah minta hal besar kok. Maksudnya dikasih akses kemudahan. Terus misalnya kayak aku bilang tadi, misalnya wah, kita ngomong garis besar misalnya kayak kawan-kawan wadah, Iya. kasih. Kita ngomongin misalnya gini deh, kayak galeri yang ada di parkiran pariwisata. Itu galeri apa sih? Dekranasda. Yang nggak terpakai. Nah itu tutup terus ya. Tutup terus. Padahal kan kita udah pernah coba untuk memulai di situ kan buat sama bang seperjalanan buat pameran di situ, di situ. Karena itu kan sayang banget kan. Dan malah mirisnya yang memang tupoksinya untuk itu tidak ada mengedukasi gitu, malah menjauhi gitu ya bang ya, terkesannya dinas-dinas ini ya bang. Bisa dibilang gitu nggak sih bang menurut abang? Menjauhi dalam arti kayak mana ya? Udah tidak ada kepedulian lagi tuh. Menurut abang gimana? Bisa jadi sih. Entah mereka yang nggak mau repot kali. Iya sih bang, nggak mau repot gitu kan. Nah, memang kan teman-teman yang terjadi di Siantar itu banyak kayak gitu. Makanya wajar dan sah-sah saja pemuda ini jadi apatis terhadap kedinasan gitu bang ya. Nah gitu teman-teman. Itu untuk kedinasan yang memang dinas pariwisata lebih tepatnya. Tapi hebatnya gini loh, anak-anak Siantar itu gini loh. Ketika kita tahu bahwasanya pemerintah mempunyai sifat yang seperti itu ataupun bertindak seperti itu, kita juga nggak pernah kehabisan akal juga. Maksudnya Itu kita aku sepakat. ya, nggak pernah kehabisan akal juga untuk kerjain sesuatu ya. Ya udah, maksudnya aku nggak harus ke pemerintah kok untuk bisa ngerjain ini. Kita bisa ngerjain hal kecil, tapi itu berdampak banget. Misalnya kayak kami pernah ngerjain Parangirengge. Nah, pada akhirnya kan kayak misalnya kayak dinas apa kemarin gitu kan, kayak kalau mereka keren ya bisa ngerjain gitu ya bisa, kalian masa yang punya power nggak bisa ngerjain seperti itu bang. Makanya yang terjadi sekarang, jadi kita kehilangan ruhnya ini, bahwasannya yang mengatur regulasi itu pemerintah loh sebenarnya. Yang kita harapin sebenarnya bukan bantuan, bukan hanya finansial gitu, tapi edukasi kayak kami, kasih bimbingan-bimbingan yang memang ya kolaborasi tadi, bener nggak bang? Kolaborasi gitu. Jadi memang harapannya dari kita pun juga, kita diberikan wadah, kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil aja dulu gitu ya bang. Setidaknya disupport lah dari pemerintah, itu harapannya. karena gini Pin, sebenarnya kan gini ya, kita nggak bisa pungkirin juga bahwasanya misalnya kayak aku ngomong misalnya dari anak-anak kreatif, misalnya anak-anak kreatif Siantar nih, kita juga mengalami kesulitan sebenarnya, kita kan nggak pengen misalnya kan branding kita cuma di Siantar-Siantar ini aja. Nah, kita juga pengen ngelakuin hal yang bagus, hal yang keren, dan ini bisa nasional ataupun internasional. Nah, kita udah berupaya nih dengan cara kita sendiri, gimana how to go to national and then international kan. Itu kan kita udah lakuin kan. Nah, tapi kan alangkah lebih enaknya ketika kita didampingin sama pemerintah kan. Nah, mungkin mereka punya akses yang memudahkan kita nih, misalnya nih Ter, kau bisa ngerjain ini, kayaknya ini bisa deh untuk nasional. Nah, kita kan butuh apa ya, kolaborasi yang seperti itu ya kan. Contoh deh misalnya kayak Burger Kill sama Jasad kemarin kan. 2017 atau nggak salah 2017 misalnya kayak dibantu sama Ridwan Kamil nih. Nah Ridwan Kamil ngebantu si Burger Kill sama si Jasad ini untuk berangkat sampai ke Wekan, ada festival besar di Jerman kan. Nah, ada campur tangan si wali kota ini nih untuk membantu mereka. Nah, kan nggak selalu melulu soal finansial kan. Nah, artinya kan kita butuh misalnya kayak bantulah kami secara administrasi misalnya supaya kami mudah. Nah, kita butuh hal-hal seperti itu kan. Dalam artiannya ya memang kinerjanya itu ya harus berdampak kan, itu gitu bang. Jangan hanya deal-dealan di belakang meja aja yang kita tahu kan gitu. Nah bang, masih tentang berkarya nih bang. Nah, tadi kan udah bicara pemerintah. Jadi sesama kreatif di Siantar ini kompak nggak sih bang? Atau nyatu nggak sih bang? Dalam artiannya kan kita harus
pondasi yang kuat dulu nih Ah. untuk memajukan kreativitas Siantar. Ya. Teman-teman kita, teman-teman abang yang memang fokusnya ke kreativitas, nyatu nggak sih memang untuk satu tujuan kita nih untuk Siantar nih, nyatu nggak sih bang? Aku pengen tahu dulu nih bang. Kalau dari aku pribadi sih gini, Hmm. eh, kita punya tujuan yang sama kok. Ya. Kita punya tujuan yang sama, untuk sama-sama memang gimana caranya untuk ngebangun Siantar. Hmm. Oke, kita punya tujuan itu benar. Tapi gini, maksudku gini, kita nggak juga harus selalu bersatu kok. Bahwasanya untuk memenuhi satu tujuan itu kita nggak harus selalu satu, kita nggak harus selalu bersama. Maksudnya gini, aku lebih sepakat gini loh, Vin. Aku lebih sepakat bahwasanya nggak apa-apa kita sporadis. Ya. Kau di sana, aku di sini, kau mainmu, aku main di sini. Tapi tujuan kita kan sama kan? Ya. Untuk ngebangun si ekosistem kreatif ini lebih bagus lagi kan. Nah, aku lebih sepakat gitu sih. Dibanding kita misalnya gini deh, kita harus di bawah satu paguyuban untuk ngebangun ini. Aku nggak terlalu suka hal seperti itu. Karena gini, ketika misalnya kita harus dipaksakan dalam satu paguyuban, dalam satu payung besar misalnya gitu kan. Terkadang itu yang membuat ide kreatif kita semakin terbatas. Jadi tersekat dia. Iya, jadi tersekat. oke, Dan di situ yang muncul sering banyak muncul gap itu jadinya tadi kan. Karena kan mungkin ada yang ngomongin, enggak lah, aku lebih punya banyak pengalaman daripada kau ini segala macam. Atau mungkin jam terbangku seperti ini. Atau misalnya aku harus ada angkanya dulu lah baru mau gini. Oke. Gitu kan. Berarti sudah berbicara great kalau ada seperti itu yang Gitu menurut kan. abang gitu ya. Jadi lebih bagus kita sporadis, kayak kamu mainin mainmu. Misalnya kamu mau main apa di sana, aku main ini di sini. Jadi kita sporadis. Tapi mungkin ada momentumnya nanti kita harus menyatukan kita. Misalnya gini nih. Kita misalnya hari jadi ulang tahun Siantar itu misalnya diserahkan sama anak-anak komunitas kreatif deh. Nah, mungkin ada nanti satu momentumnya kita, misalnya si komunitas A, B, C dan segala macam kita bergabung ya untuk merayakan itu tadi sama-sama. Oke. Jadi bahasanya kolaborasi lagi Iya, gitu kolaborasi bang. lagi. Iya. Yang intinya memang harus tetap saling support kan Iya, gitu bang. karena tujuannya kan sama kan, sama-sama pengen membangun Siantar Ya. atau ibaratnya untuk ngebangun si personal branding kita masing-masing. Iya. Artinya mempunyai visi sama tapi misinya aja yang beda Iya. gitu bang. Ya oke teknisnya. Nah, Bang Janter, kan di Siantar ini banyak orang yang bilang kota mati bang. Menurut abang, teknikal atau teknis berkarya untuk menghidupi Siantar bang, atau yang lagi abang rancang sama teman-teman apa bang? Dalam artiannya pandangan abang untuk meningkatkan nilai jual Siantar melalui berkarya, dalam artian kan abang tadi musisi ide kreatif, ada nggak bang yang sudah abang pikirkan dengan teman-teman bang? Biar pemerintah juga denger ini bang, mana tahu nanti kita bisa joinan dengan pemerintah, kolaborasi gitu bang. Jadi gini, mungkin aku kasih pengantarnya dulu sebelum itu. Iya. Nah, aku bisa ngomong bahwasanya mungkin berapa besar sih persentase anak-anak muda Siantar yang bisa hidup melalui karya-karyanya. Oke. Dan menurutku sih itu masih kecil banget. Dan mungkin dari sekian ribu orang paling hanya beberapa puluh sih yang bisa hidup. Nah, contohnya misalnya kayak kau deh, misalnya ketika kau jualan misalnya jual keripik jamur kemarin nih, apakah keripik jamur bisa menghidupi kau? Kita jujur-jujuran. Nggak terlalu. Lalu, sama halnya dengan aku misalnya, ketika aku ngomongin misalnya aku buka laundry sepatu, udah, apakah laundry sepatu bisa menghidupin aku? Belum. Iya. Belum. Nah, jadi persentasinya mungkin masih kecil dan mungkin masih sangat susah, masih sangat susah untuk membuat karya-karya tadi punya value dan itu bisa kita kan pengennya gini nih, kita nggak usah ngomongin ini deh, kita ngomongin fakta-fakta aja deh, kita ngomongin perut nih, kita ngomongin perut. Nah, selaku kita pribadi yang memilih untuk hidup melalui passion kita, dan kita kan pengen bahwasanya passion itu yang menghidupi kita. Ya. Istilahnya orang-orang sekarang bilang ini jadi pekerjaan, kita pengen seperti itu kan. Nah, tapi faktanya itu nggak terjadi di kota-kota Siantar. Nah, mungkin ada beberapa contoh misalnya kayak aku bilang lah ya, tapi ini sepenglihatan aja. Mungkin yang masih bisa memakai istilah seperti itu adalah teman-teman videografer atau fotografer. Mereka yang pasarnya jelas, segmennya jelas, baru ibaratnya itu memang bisa dipakai untuk menghidupi mereka sendiri. Tapi di lini-lini lain ini belum bisa, apalagi ngomongin musisi. Dan siapa sih musisi yang pure hidupnya
musisi di Kota Malang Siantar ini Iya. pasti nggak bisa. Iya. Nah itu tadi. Nah, jadi aku bilang bahwasanya kalau karya, nah itu gimana caranya supaya karya ini bisa ngebantu kita, supaya si karya ini juga bisa jadi as a job buat kita. Betul. Nah, hal ini udah sering banget sebenarnya dibahas. Kita nggak akan pernah bisa seperti kota-kota besar lainnya. Kita ngomongin misalnya musisi bisa hidup dari musiknya, misalnya tukang laundry sepatu bisa hidup dari laundry sepatunya, tukang keripik bisa hidup dari keripiknya. Sebelum ekosistemnya dibangun dengan benar. Oke. Karena yang paling kita butuhkan adalah ekosistem ini. Ekosistem lah yang akan membuat industri. Kalau bullshit kalau ngomongin industri kalau nggak ada ekosistemnya. Betul. Jadi kalau ekosistemnya nggak bisa dibangun, kalau ekosistemnya nggak tumbuh, ekosistem ini kita nggak ngomongin, kita belum ngomongin tumbuh ya. Ya. Ini nggak ada. Gimana cara itu menjadi industri? Nah, kita ngomongin misalnya kayak aku nih, misalnya main musik misalnya kan. Ya ekosistem musik di Siantar nggak ada. Kalau ekosistem musik di Siantar itu ada kan otomatis itu bisa menghidupkan musisi-musisi Siantar. Betul. Nah, misalnya nih untuk ngebangun ekosistemnya apa aja nih? Misalnya dari semua stakeholder yang berbau dengan musik ini kan harus dibangun. Iya, Harus iya, ada. iya. Misalnya kau nih pemain musik, misalnya dari toko kasetnya ada. Habis toko kasetnya ada, misalnya penjual merchandise-nya ada. Iya. Terus kau ngomongin misalnya eventnya ada. Terus karya-karyanya ada. Dan baru platform digitalnya ada. Betul. Itu yang sekarang kekurangan sebenarnya Bang ya. Caranya untuk memfasilitasi tadi Iya. gitu ya. Nah, kalau dari teknis yang Abang bilang kan kita udah tahu nih. Berarti kelemahan kita di Siantar ini makanya banyak yang tidak hidup atau tidak bisa berpegangan dengan itu Bang. Kira-kira menurut Abang ada nggak satu yang udah Abang pikirkan teknis untuk membangun ekosistem tadi? Siapa aja, bagaimana caranya? Sebenarnya ada, tapi mungkin akan susah. Karena aku gini, aku kan susah untuk, kalau aku sih lebih suka gini, aku kan lebih suka ngomongin yang ranahku aja. Ya. Karena di luar ranahku mungkin aku nggak akan expert. Mungkin aku hanya tahu sekedar aja. Mungkin ada yang lebih hebat lagi kan. Ya. Nah, misalnya kalau aku misalnya ngomongin dari musik deh, dari musik. Karena aku ngomongin dari ranahku dulu ya. Nah, ya untuk mencapai apa yang kau bilang tadi, ini ekosistemnya harus dibangun semua seperti tadi. Misalnya dari ada toko kasetnya, ada ininya, ada ininya. Nah, tapi kita harus ngeliat juga bahwasanya Siantar itu punya value nggak sih? Anak-anak Siantar itu sudah apresiasi nggak sih terhadap karya itu tersebut tadi? Ya. Kalau aku bilang sih masih kurang. Kawan-kawan Siantar masih kurang terlalu ngapresiasi karya di Kota Malang Siantar. Gak usah bohong deh, misalnya kayak aku misalnya sama Sneak punya album di 2017. Ya. Aku bisa bilang cuman nggak lebih dari 10 orang yang beli kasetku yang harganya 75.000. Sementara harga cetak itu sampai jutaan kan. Nah, tapi yang ngapresiasi cuma nggak lebih dari 10 orang untuk beli kasetku. Nah, tapi kan gini, kan kita kan nggak bisa berpatok sama itu aja, kita nggak bisa berhenti di situ aja kan. Artinya gini, kalau lah misalnya kita ngelihat bahwasanya mungkin apresiasinya kurang, tapi antusiasnya ada. Ya. Nah, apresiasinya kurang, antusiasnya ada. Nah, ini kan bisa jadi satu poin kan. Betul. Yang ibaratnya ini mudah-mudahan ini jadi titik balik nih misalnya. Ya. Nah, tinggal kitanya nih. Kemana nih kira-kira kalau misalnya sesama kita masih kurang apresiasi tapi antusiasnya ada nih, mungkin di sinilah butuh tangan-tangan, misalnya kayak tangan pemerintah misalnya. Udah misalnya aku punya satu gedung nih, ini bisa kalian pakai. Nah, ini di sini kalian bisa buat acara. Nah, jadi di-trigger lagi nih. Iya. Gini, apresiasi ini muncul kan karena kita juga butuh, harus ada triggernya dari si ini kan, dari si pelakunya kan. Misalnya gini, kamu gak akan pernah suka musik kalau nggak ada anak band. Betul. Nah, jadi harus di-trigger kan. Iya. Nah, maka di situlah butuh misalnya harus ada, misalnya dari pelaku dari si pelaku kepada si penggemar mungkin masih kecil. Nah, karena kita butuh satu lagi nih, misalnya kayak dari pemerintah nih. Coba nih pemerintah yang jadi trigger nih. Kira-kira yang si pelaku sama si penggemar ini kira-kira bisa klop nggak sih? Iya. Bisa nyatu nggak sih? Bisa progres nggak sih? Misalnya dibantu pemerintah lah, misalnya ini aku ada satu gedung nggak terpakai nih, bisa nggak kalian ini jadi
jadikan ini sebagai sebuah space kreatif yang bisa kalian tetap berkarya. Nah, atau misalnya kayak pemerintah misalnya nih, cobalah kawan-kawan yang hobinya misalnya kolektor CD misalnya, atau kawan-kawan yang punya mimpi kemarin dulu pengen menjual merchandise musik, nih aku kasih satu tempat pemerintah nih, aku kasih satu tempat di sini kalian pakai. Nah, ini ada, dipakailah ini untuk jualan misalnya gitu kan. Nah, ya udah, mungkin dengan cara-cara seperti itu. Nah, gini, misalnya aku ngeliat kayak misalnya kayak M Block yang aku bilang tadi di Jakarta tadi. Nah, mereka juga pelaku kreatif ini bisa dapat space di M Block itu. Mereka berbayar sewa juga kok. Kita nggak apa-apa kalau berbayar sewa sama pemerintah. Tapi ya harganya lah menyesuaikan. Ya, betul. Maksudnya kita nggak ini kok, kita nggak melulu selalu benci dengan pemerintah. Iya, tidak ada kebencian sebenarnya. Kita tinggal nunggu kira-kira pemerintah bisa nge-trigger kita nggak? Iya. Kita bisa nge-treat kita dengan baik nggak? Kalau mereka bisa nge-treat dengan baik ya kita tangkap dong. Masa kalau udah treatnya baik nggak kita tangkap? Nah, itu Bang, kenapa aku mulai dari situ tadi? Aku mau ngarai ke politik nih. Nah, kan itu kan tidak ada apa namanya? Jika tidak ada kekuasaan atau kita tidak bisa mengatur regulasi seperti itu, ya sama dengan nonsen gitu Bang. Nonsen. Nah, dalam artiannya nih, berarti kan harus ada musisi-musisi, harus ada orang-orang kreatif untuk masuk ke dalam ranahnya pemerintahan, dalam artian masuk ke legislatif kayak, atau masuk ke eksekutif kayak. Nah, kira-kira nih menurut Abang, kan udah mau deket kontestasi nih Bang 2024. Nah, ini yang sebenarnya aku tunggu-tunggu nih, masuk pancingannya Bang. Nah, kira-kira untuk pemuda kreatif sudah menyiapkan hal itu nggak Bang? Karena kita kan udah mau berganti wali kota nih Bang. Ini udah mau Bu Susanti. Kira-kira? Ya pemain tangkis ya? Bukan, itu susah Susanti. Begitu kalau ngomong sama orang kreatif nggak bisa sekaku gitu sama ketua-ketua partai gitu. Ya Bang, ada nggak sih Bang yang di 2024 yang sudah dicanangkan kawan-kawan? Atau sekarang ini kan 2 tahun lagi Bang 2024. Kawan-kawan musisi, kawan-kawan pegiat kreatif untuk masuk ke ranah itu Bang, ada nggak Bang? Sepengetahuanku sih belum ada, tapi maksudnya gini, tapi kan kita kan sudah melakukan beberapa pertemuan juga kan dengan beberapa dinas kan, bahkan misalnya kayak dinas pariwisata, dinas koperasi juga kan kita pernah duduk bareng kan, bahwasanya saling mengenal juga sama anak-anak kreatif. Maksudku kan, ya mereka sudah ada perwakilan gitu loh, maksudnya udah ada perwakilan dari misalnya dari instansi pemerintahan yang melihat bahwasanya anak-anak komunitas atau komunitas kreatif itu kan ada mereka ngelakuin sesuatu kak, bahwasanya mereka cuma di antara itu nggak cuma ngumpul gitu aja kok, ada output yang mereka hasilkan. Nah, kenapa ya maunya ya disampaikan juga dong, harapannya. Nah tapi kalau kau bilang sudah ada merencanakan kan, ya kita belum tahu nih, karena belum ada pertemuan lagi nih sama kawan-kawan semua kan, kira-kira akan seperti apa. Tapi sepengetahuanku mungkin kayaknya pernah ada lah pertemuan aku nggak tahu, mungkin pertemuan terselubung mungkin kan, yang pernah antara si insan A mengatasnamakan anak kreatif teman-teman siapa kerjaan ini. Nah, tapi nyatanya nggak ada. Ya mungkin ya kita, maksudku pertemuan terselubung itu juga bukan ku bilang itu sesuatu yang negatif. Betul. Mungkin mereka bisa jadi jembatan, mungkin mereka merasakan ya kita, kalaupun mereka yang terpilih kan kita senang juga, kita senang juga kan kalau mereka itu kalau mimpi mereka terwujudkan, minimal kan anak-anak kreatif juga bisa ngedapatin dampaknya kan dari mereka kerja kan. Tapi nyatanya sampai sekarang juga nggak ada kan. Nah, maksudnya kita nggak tahu cara apa lagi nih kalau kau bilang misalnya harus ada nggak anak-anak muda, anak-anak kreatif ini yang bisa mewakili misalnya harus ke legislatif misalnya untuk supaya ngedapatin itu. Seharusnya sih menurutku sih mudah-mudahan akan ada ya, akan ada. Nah, tapi sejauh ini sih belum kelihatan sih siapa sosoknya yang mungkin akan naik ke situ. Karena tapi mungkin ada juga kok beberapa kawan-kawan yang bekerja di instansi pemerintahan, dari kawan-kawan lingkaran ini juga, tapi nyatanya mereka juga kan karena tidak mempunyai power Bang. Itu tadi kan, nggak ada powernya. Nggak ada powernya. Dan makanya kita jadi serba bingung juga nih. Betul. Karena Bang, kenapa aku singgung ke situ? Aku kan ada duduk nih sama ketua-ketua
yang memang notabene-nya bermain ke arah politik nih bang, pemerintahan gitu. Mereka selalu menggendingkan kaum milenial yang akan memimpin gitu kan, pemuda harus memimpin. Nah, menurut abang dengan slogan seperti itu gimana sih bang? Karena aku melihat itu hanya kesia-siaan sebenarnya. Padahal pemuda sekarang mau main Mobile Legends sama skater. Sebenarnya aku nggak mau ke situ. Ya, itu bang. Aku jadi teriris gitu kan. Aku selaku pemuda, selaku kawan-kawan yang disebut milenial masihan gitu kan. Mereka mengatasnamakan kita, mengatasnamakan kaum milenial untuk mendulang suara tadi gitu. Ya pertanyaannya gini, kenapa nggak kita sekalian main aja gitu kan? Siapa nggak kawan-kawan yang duduk di situ untuk memfasilitasi kita untuk naik ke parlemen kan gitu toh bang? Nah, menurut abang bang? Kalau menurutku ya bukan hal yang tabu atau hal yang sangat diharamkan ketika ada teman-teman yang pengen maju juga. Enggak, itu enggak hal yang haram juga. Maksudku gini. Tapi kita kan belum ketemu juga sosok siapa yang cocok kira-kira. Ya. Siapa nih kawan-kawan yang bisa jadi titik tengahnya nih untuk untuk naik dan bisa ngebantu ini semua. Kita belum ketemu sosok itu. Ya. Nah, kemarin kan kita pernah ngobrol beberapa kawan-kawan, pernah ngajuin satu nama lah kan. Ya. Ternyata abangan tersebut belum siap katanya kan. Sebut aja bang memang. Ya udah sama-sama tahu lah. Coba Separjalang gitu. Kan kita pernah ngajuin kan Bang Separjalang, ternyata Bang Separjalang juga belum siap pada saat itu kan. Nah, terus kalaupun ada sosok itu kita nggak pernah mengharapkan itu karena siapa tahu itu bisa jadi ini kan, bisa jadi salah satu solusi yang bisa ngebantu pergerakan kawan-kawan. Nah, tapi maksudku gini, kalaupun ada, kita juga nggak selalu ini kok, kita nggak selalu anti dengan politik juga. Enggak, karena apapun ceritanya kan semua harus berpolitik kan. Betul. Kayak nongkrong kita kan juga harus berpolitik. Tapi maksudku gini loh, maunya mereka juga sadar, maksudnya jangan kayak ketika mereka punya semboyan, ketika mereka punya visi misi untuk yang muda harus memimpin, misalnya gitu. Ya, mimpin apa maksudnya? Mimpin doa. Ya maksudku kalau ya tunjukin juga dong, maksudnya kan banyak nih misalnya ya kayak parpol juga bisa ya buat apa ya, buat sesuatu yang kreatif juga. Betul. Maksudnya jangan sekaku itu juga. Ketika maksudnya gini, ketika anak muda yang kalian pilih untuk maju, maksudku jangan jadikan ini juga jadi apa ya, jangan jadi parpolnya juga jangan jadi sasana yang terlalu kaku kali. Betul, dia membosankan gitu kan. Maksudnya gini, jangan, karena kan gini nih, anak muda kan nggak terlalu melek dengan politik kan. Iya. Baik kok tanya kursi nasional. Nah maksudku tergantung parpolnya gini. Kalian bisa ngasih wajah baru nggak? Kalian bisa ngasih wajah yang fresh nggak untuk anak-anak ini? Bahwasanya kami nggak selalu kalau ngomongin apa ya, ngomongin situasi politik yang ada di kota kita tuh, negara ini. Kami nggak sekaku itu. Ada hal-hal lain kok. Nggak setua itu. Iya, bisanya misalnya parpol tanding poli kampung antar kampung gitu kan, kiam antar kampung. Bisanya gitu-gitu juga kan. Iya, betul. Berdampak kan gitu bang. Impact. Berarti kesimpulannya mungkin 2024 ini untuk men-trigger juga nih bang. Berarti Bang Parjalang bisa kita ajukan gitu bang. Ya mudah-mudahan. Kan. Nanti aku buat Bang Parjalang ini, si Parjalang gitu ya. Mudah-mudahan. Nah oke. Bang, udah panjang tadi kita bang. Penutupnya bang, pesan untuk pemuda agar tetap berkarya bang. Dari Bang Janter Sidoruk. Kalau aku sih sesederhana gini loh. Maksudnya tetap setia ngerawat hal kecil. Bahwasanya jangan pernah takut untuk segala sesuatu yang kau kerjain itu akan berdampak kok, kalau itu memang kau rencanakan dengan baik, idenya itu memang organik dari apa yang kau pikirkan, dari hobimu. Dan medium sekarang banyak banget. Dan jangan pernah ketergantungan akan si A, akan si B. Kau bisa ngelakuin apa aja kok yang bisa kau suka, yang bisa kau senengin, bisa. Jadi maksud gini, jadikanlah karya itu jadi satu playgroundmu. Jadi itu bisa kau buat main-mainmu, itu bisa kau buat jadi trial and errormu, itu bisa jadi untuk nge-progress dirimu. Dan ya let's grow up from the creature ya. Ayo berkembang kita dari karya-karya ini. Karena mungkin dampaknya nggak sekarang, bisa mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun mungkin butuh waktu lama. Tapi setidaknya kau sudah punya, karena gini loh, kalau aku pribadi sih punya prinsip gini,
apalagi musisi kan, kayak harga diri seorang musisi itu dinilai dari karyanya. Betul. Kekayaan itu ya karyanya tadi itu benar. Oke, teman-teman. Kita dengar terakhir nih, Bang. Pesan untuk pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif, Bang. Gas kan? Jangan kaku cuy. Enggak apa-apa, Bang. Gas terus. Apa ya? Ya, kalian terlalu ngebosenin sih, itu aja sih. Kalian terlalu ngebosenin gitu. Berarti harapannya memang jangan jadi pembosan, jangan jadi membosankan gitu, Bang. Harus mempunyai inovasi-inovasi baru, itu harapannya. Dan kalau bisa dan harus bisa berkolaborasi dengan kaum-kaum muda gitu ya, Bang. Oke. Haruslah kolaborasi, sangat penting kan. Kan sekarang di zaman sekarang kamu nggak kolaborasi mau gimana? Betul. Sekarang kan misalnya gini nih, ini jadi nambah lagi kan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bang. Sekarang kan kalau ketika sekarang jangankan melalui karya seni, dari orang penjual kopi aja bisa berkolaborasi dengan ini kan. Betul. Minuman pun bisa berkolaborasi. Ya. Ataupun misalnya minuman seniman pun bisa berkolaborasi. Betul. Nah, jadi ya harus melek akan hal itu juga. Ya. Nah, PR-nya juga buat anak muda dengan pemerintah ya. Lihatlah hal ini sebesar mungkin, seluas mungkin. Bahwasanya kreativitas nggak terbatas hanya sekedar misalnya main musik, nggak sekedar hanya sebatas misalnya jual keripik jamur kayak tahu gitu kan. Iya. Maksudnya kacamatanya dilebarin lagi, Iya. diluasin lagi. Jangan sekaku itu gitu kan, Bang. Oke, jadi itu untuk pesan kawan-kawan dan untuk pesan pemerintah, intinya tetap berkolaborasi, tetap berkarya, tetap memboboti diri lebih tepatnya gitu, Bang. Yang paling penting tetap semangat dan jaga kewarasan. Oke, thank you Bang Jantar atas waktunya. Udah sangat panjang ini, Bang. Mungkin nanti kita akan memberikan space untuk gimana cara menjadi musisi yang idealis namun tetap mahal gitu ya, Bang ya. Dengan kekayaan kita sendiri gitu ya, Bang. Oke, thank you Bang Janter, thank you kawan-kawan. See you soon. Sama-sama.